menjadi penting. Saya minta tanggapan dari Bu Kony dulu ya. Dari sisi luar, kalau Pak Wahyu kan masih bersama kepolisian, Komisi 3 juga mitra kerjanya. Sekarang kalau dari pandangan Bu Kony sebagai pengamat pertahanan keamanan, kayak apa Bu Kony melihat reformasi di tubuh kepolisian ini? Pertama begini, mungkin saya seperti biasa Mas Indra akan langsung lihat kepada permasalahan intinya. Jadi saya nggak akan bicara soal apa tadi yang satuan khusus itu dan lain-lain, tapi secara besarnya dulu ya. Ya. Bahwa ide untuk mereform Polri itu sudah ada sejak keluarnya Tahap 7, kemudian lahirnya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020. Yang kita mesti paham, sejak tahun itu, berarti tahun 98-99, sudah ada masalah strategis di Polri. Masalah strategis pertama itu apa? Span of control dia terlalu luas dan terluas di dunia. Republik Indonesia ini seluas Eropa, tapi dilayani oleh sebuah kepolisian. Nomor 2, Polri ini posisinya tertinggi di dunia, langsung di bawah presiden. Sampai Kompolnasnya pun di bawah presiden. Ya. Nomor 3, misinya terberat di dunia, keamanan nasional. Sementara di dunia keamanan nasional itu harus ada kerjasama institusi. Nomor 4, saking dia tuh punya masalah strategis dan demikian hebat dan kuat ya, span of control terluar, posisi tertinggi di dunia, misi terberat di dunia, dia kemudian punya kemampuan juga uang. Kita nggak usah bahas lagi anggaran-anggaran, ternyata punya banyak kejutan kita dengan misalnya ketemu emas dan lain-lain. Tetapi dengan power itu kemudian dia mampu mengontrol misalnya rekannya, yaitu TNI. Banyak sekali aturan undang-undang yang seharusnya negara ini memerlukan dan diperlukan untuk beres cepat, tapi kalau buat polisi itu kayaknya mengancam posisi dia, ya, atau posisi keberadaan dan involvement dia, maka dia nggak akan golkan itu. Misalnya undang-undang Kamnas. Sebentar, saya sekarang baru masuk begini. Ketika ini nggak bisa dibetulkan, maka sambo-sambo yang baru akan lahir dalam sistem seperti sekarang kalau sistem ini dipertahankan. Jadi kita jangan pernah kaget dengan Pak Sambo hari ini. Kalau sistem begini terus, akan lahir Pak Sambo baru. Karena bukan tindakan remedial yang diperlukan, bukan ganti orang, ya, tapi strukturalnya, ganti struktur sistem yang harus diganti. Nah, kalau bicara struktur sistem, kita harus bicara tentang apa sih sipil, apa sih militer. Di dalam benak kita semua kita tahu kok, Polri itu kan harusnya sipil dia, ya kan? Itu beda sekali dengan militer. Polri itu kalau kita lihat unsur, dia itu unsurnya yin. Kalau militer itu unsurnya yang. Bedanya apa? Dia itu fungsinya pengembang. Tentara fungsinya penghancur. Pemikirannya jelas, kalau Polri itu harus jelas. Kalau militer perintahnya harus jelas. Kemudian kalau di polisi itu dia harus siap diskusi dan debat. Kalau di tentara dia harus punya kepastian, gitu kan. Di polisi harus jangka panjang, di tentara harus jangka pendek dan singkat. Gitu. Kemudian kalau di polisi harus dari bawah ke atas, kalau di tentara itu atas ke bawah, ya kan. Di polisi harus beragam, di tentara harus seragam, ya kan. Di polisi harus soft power, di tentara harus hard power. Di polisi harus patuhi hukum. Di tentara harus patuhi perintah. Di polisi harus buka tutup tergantung keperluannya. Kalau di militer itu harus rahasia. Yang terjadi sekarang, polisi kita itu menjadi